Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program ini merupakan program kerja dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan membagikan mengenai informasi-informasi seputaran ajaran agama Hindu. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Imade Sudiana. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Punapi Gatra, Pak. Astungkaro, baik-baik. Astungkaro, Pak, ya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Nah, beliau ini merupakan salah seorang dari penyuluh Hindu Kabupaten Luhut Timur. Adapun yang menjadi topik pembahasan kami pada kesempatan kali ini ialah mengenai makna serta filosofi penggunaan biulalung di dalam banten ataupun upakaryatnya. Nah, ketika kita membuat banten atau upakaryatnya, tentu sangat banyak elemen-elemen ataupun bahan-bahan sarana prasarana yang perlu disiapkan. Nah, tentu ini juga ada maknanya, Pak, ya, masing-masing. Seperti yang contoh yang saya ambil ialah biulalung yang dapat kita temui baik itu seperti kegiatan ngodalin ataupun acara besar seperti ngenteg linggih. Nah, seperti apa makna dari biulalung ini sendiri? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Memang di dalam masyarakat, khususnya umat Hindu orang Bali, kita banyak sekali jumpai upacara-upacara yang tentunya upacara-upacara itu menggunakan sarana, media, dan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu ya memang sudah diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa, apakah itu berupa makhluk hidup maupun benda-benda mati, bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang digunakan. Nah, dalam penggunaan atau makna dari biulalung itu adalah pisang, biu artinya pisang yang masih utuh. Ada jantungnya, ada pisangnya, ada batang dan daunnya lengkap. Nah, biasanya kita jumpai di dalam upacara, pisang itu terdiri atas 3 sisir. Nah, sedapat mungkin ya kita usahakan cari pisang yang 3 sisir, itu melambangkan Trimurti. Nah, pisang itu yang sudah memang ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa, kita persembahkan. Kita karena siapa katakan tadi lah simbol-simbol itu ya supaya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Biulalung ini adalah artinya atau boleh dikatakan bahwa sifat Tuhan itu adalah purusa. Nah, kalau di dalam badan kita itu tulang iga. Nah, itu arti daripada biulalung itu. Kalau di zaman dulu ya, para maharsi kita tidak menggunakan media seperti ini. Karena beliau memang pikirannya sudah bisa menyatu sama Sang Pencipta. Tapi di zaman kali ini ya, manusia seperti kita ini harus menggunakan yang sifat-sifatnya seperti yang fisik seperti itu. Yang mudah dibayangkan. Yang mudah, kita dekat dengan Sang Pencipta. Itu arti kita membutuhkan media agar bisa sampai kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, lalu Pak, di mana biasa ditempatkan biulalung ini pada saat di upakara ataupun banten-banten niatnya? Oh ya, itu sangat menarik sekali sekarang tempatnya. Ya, itu tidak sembarang. Tidak sembarang atau di pelinggih-pelinggih itu tidak sembarang tempatnya. Itu tempat biulalung memang kita sudah didesain sedemikian rupa, itu tempatnya adalah di Sanggah Suryo. Hanya di Suryo saja, Pak? Hanya di Suryo. Nah, kenapa di Suryo? Karena Suryo adalah Siwa Radityo. Itu Betara Siwa adalah saksi. Upakara kita ini supaya dengan hati yang tulus dan ikhlas terima oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta prabawanya, maka kita menggunakan
ditempatkan di Sangga Suryo. Sangga Suryo itu adalah dewa surya yang dapat menyinari semua makhluk di dunia ini. Berarti hanya digunakan di Sangga Surya karena digunakan sebagai penyaksi, Pak. Penyaksi. Iya, dari yatnya itu sendiri. Nah, lalu kita kan mengenal pancayatnya, Pak ya. Ada 5 jenis yatnya, ada 5 jenis bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dari kelima yatnya ini apakah semua menggunakan biolalung dalam Banten Upakaranya atau hanya beberapa yatnya saja? Oh iya, tentu di dalam agama Hindu khususnya ada tingkatan-tingkatan yatnya. Iya. Ada namanya Kaniste, Madya, dan Utama. Dan tidak sembarang juga yatnya menggunakan biolalung itu. Ada misalnya Rangan Teglingge, Piodalan, ya. Nah, biolalung ini digunakan seperti itu ya. Tentu juga ada yang menemani bukan biolalung itu sendiri. Ada uduh, ada pejinya. Nah, uduh itu ya, itu suatu permohonan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa ya, supaya kita selalu memohon artinya meminta anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan bahkan barangkali harta benda yang melimpah. Nah, yang satunya lagi ada juga namanya piji. Piji itu semacam enau yang kurus ya. Itu juga ditempatkan di sana bersama biolalung. Itu artinya semua ciptaan atau dewa-dewi, betara-betari, kekuatan dari Ida Sang Hyang Widiwasa menyaksikan upakara kita ini. Apakah manusia itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, itulah beliaulah turun. Baik. Untuk menyaksikan daripada yadnya itu sendiri. Itu. Saya ingin kembali sedikit, Pak, ke pernyataan yang pertama, bahwa biolalung ini yang dibutuhkan 3 sisir, Pak ya. Iya. Diusahakan 3 sisir. Bagaimana bila keadaannya tidak ada 3 sisir itu? Betul Apakah sekali. bisa digunakan atau jangan menggunakannya? Betul sekali pertanyaannya. Jangan sampai kita untuk beriatnya tidak ada sarana-sarana seperti itu kita berhenti atau Tidak tidak jadi, melakukan, ya. tidak jadi. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Akan tetapi syukur kita ya di Indonesia dengan tanahnya yang subur, di mana-mana kita temui pohon pisang. Nah, kalau barangkali di perkotaan dan lain sebagainya kita tidak temui ya pisang yang 3 sisir atau biu kayu ya, pisang kayu boleh digantikan dengan pisang lain. Atau bolehlah, yang penting utuh itu Utuh. pisang. Yang Utuh penting itu. satu batangnya itu Satu batang. utuh hingga Itu, di jantung pisangnya ya, gitu, Pak ya. itulah simbol daripada Trimurti itu sendiri. Trimurti atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang bersifat perusa. Purusa. Iya. Mungkin itu, Pak ya, penjelasannya mengenai biolalung. Yang dapat saya simpulkan bahwa biolalung ini dapat kita temui di dalam Banten Upakara, baik itu ketika ngodalin ataupun acara besar seperti Ngenteg Linggih. Nah, biolalung ini sendiri merupakan simbol dari Trimurti, sehingga dengan adanya simbol Trimurti ini kita menjadi lebih mudah, lebih husuk untuk menyampaikan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih, Pak, karena sudah mau membagikan informasi kepada seluruh umat sedharma. Terima kasih juga kepada umat sedharma sekalian yang telah menyaksikan dan tetap mensupport channel kami. Semoga kami dapat menampilkan tayangan-tayangan yang edukatif ke depannya. Tetap dukung channel kami melalui channel YouTube Hindu Lutim dengan cara menekan tombol like, komen, subscribe, dan bagikan ke seluruh umat Hindu. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santih. Om Santi 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 Om.